Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triana Reski dengan NIM A1C1190025 dari kelas Regular A Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat di dalam sebuah PPT. Nah, untuk itu langsung saja saya mulai untuk menjelaskannya. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu senyawa bioaktif sebagai antioksidan alami pada tanaman Spirulina plantensis. Nah, apa itu Spirulina plantensis? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, Spirulina plantensis yaitu adalah mikroalga yang merupakan sumber hayati yang dapat memproduksi berbagai senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen maupun sumber obat alami. Utomo dan Adita tahun 2009 menyatakan bahwa spirulina selain digunakan sebagai pakan alami untuk ikan dan udang, juga diketahui memiliki pengaruh yang baik pada sistem kekebalan atau sistem imunitas. Senyawa kimia yang terkandung dalam es atau Spirulina plantensis diantaranya adalah vicocyanin yang telah diketahui mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengandung antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan, serta neuroprotektif. Nah, Spirulina plantensis ini merupakan jenis mikroalga yang mengandung komposisi senyawa kimia yang bermanfaat, yaitu antara lain senyawa eksopolisakarida. Senyawa eksopolisakarida ini merupakan biopolimer yang memiliki aplikasi sangat luas, antara lain aplikasi penggunaan sebagai antioksidan. Nah, dan juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan antioksidan secara alami. Untuk itu, spirulina ini juga merupakan bersel tunggal dan termasuk golongan Cyanobacterium mikroskopik berfilamen. Memiliki lebar spiral antara 23 sampai 36 mikromilimeter dan panjang spiralnya antara 43 sampai 57 mikrometer. Nah, spirulina ini merupakan biomasa yang dikeringkan dari Artospira plantensis, yaitu suatu bakteri yang dapat berfotosintesis dan ditemukan di seluruh dunia, baik itu pada air tawar maupun air laut. Spirulina itu dapat berkoloni pada lingkungan yang ekstrim, yang tidak cocok untuk organisme lain. Nah, spirulina ini juga adalah cyanobacteria atau mikroalga hijau biru. Biomasa spirulina mengandung komponen kimia diantaranya protein sekitar 55-70%, lipid 4-6%, karbohidrat 17-25%, asam lemak tidak jenuh majemuk seperti asam linoleat atau LA, dan gamma linoenat atau GLA. Nah, spirulina ini juga mengandung vitamin diantaranya asam nikotinat, riboflavin, tiamin, cyanocobalamin, mineral asam amino, dan bahan aktif lainnya seperti karotenoid, pigmen klorofil, dan vicocyanin. Nah, bisa dilihat itu merupakan spirulina plantensis yang terdapat di laut. Dan yang ini berupa serbuknya atau ekstraknya yang nantinya bisa diisolasi menjadi suatu senyawa yang memiliki aktivitas bioaktivitas seperti pada gambar. Nah, dan nanti ekstraknya ini bisa diuji untuk kita lihat apakah dia mengandung senyawa kimia bahan alam seperti alkaloid, flavonoid, atau sebagainya. Pada industri atau budidaya perikanan dan udang dengan kepadatan tebar yang tinggi, pakan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan yang cepat sehingga membuat bobot
tubuh lebih baik, kekebalan optimal, dan daya tahan itu lebih tinggi. Spirulina ini digunakan sebagai pakan pelengkap di berbagai sektor budidaya karena selain meningkatkan pertumbuhan juga berperan untuk meningkatkan pigmentasi atau warna pigmen dan kekebalan sistem. Spirulina ini tidak bersifat toksik serta memiliki sifat korektif terhadap organisme mikropatogen, juga menjadi kelebihan spirulina. Nah, dia tidak memiliki dinding sel selulosa yang membuat spirulina ini mudah dicerna dan tak memerlukan tambahan bahan kimia untuk pengolahannya. Seperti yang saya bilang tadi, spirulina ini juga kaya vitamin, mineral esensial. Nah, asam amino dan pigmen antioksidan. Selain kaya asam amino, spirulina juga mengandung sekitar 15-21% karbohidrat dalam bentuk glukosa, fruktosa, sukrosa, ramnoa, manosa, silosa, dan galaktosa. Dengan demikian, semakin tak terbantahkan bahwa spirulina sangat penting untuk pertumbuhan hewan budidaya. Unsur karbohidrat dalam bentuk fosfat mesinositol merupakan hal yang baik untuk fosfor organik dan inositol. Nah, senyawa bioaktif. Apa sih senyawa bioaktif itu? Nah, senyawa bioaktif ini merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi tumbuhan manusia, di antaranya itu dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Prabowo tahun 2014 menyatakan bahwa pada berbagai penelitian tentang senyawa bioaktif telah dilakukan untuk tujuan kesehatan manusia, mulai dari dijadikan suplemen sampai obat bagi manusia. Nah, senyawa bioaktif ini ada yang dapat berfungsi sebagai antibakteri, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Selain itu, manfaat antioksidan bagi kesehatan dan kecantikan misalnya itu untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain. Antioksidan dalam produk pangan itu dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan, misalnya ketengikan, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain. Nah, senyawa antioksidan ini dapat berupa senyawa alami maupun senyawa sintetik. Tetapi pada saat ini, senyawa antioksidan sintetis itu sudah mulai ditinggalkan karena memiliki sifat karsinogenik. Dan antioksidan berasal dari alam mulai memegang peranan penting. Nah, senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan alam ini banyak ditemukan pada kulit buah pada tumbuhan. Penggunaan antioksidan sintetis yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia itu tersebut mendorong penelitian untuk mencari senyawa alami baru sebagai antioksidan alami yang lebih aman bagi kesehatan manusia. Nah, salah satunya itu dengan memanfaatkan produk alam dari mikroalga yang diduga mengandung senyawa bioaktif sebagai antioksidan alami. Nah, spirulina yang biasa digunakan pada berbagai penelitian itu ada spirulina serbuk, sehingga didapatkan bahwa spirulina plantasis yang segar itu berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Dan juga terdapat perbedaan tingkat kepolaran pelarut dengan menggunakan metode ekstraksi reflux dibantu sonikasi berpengaruh pada aktivitas antioksidannya. Perbedaan tingkat kepolaran dari pelarut yang digunakan itu diduga akan menghasilkan ekstrak dengan senyawa bioaktif yang juga berpotensi sebagai antioksidan alami yang berbeda juga. Sonikasi tersebut bertujuan agar senyawa bioaktif itu dapat tertarik secara maksimal oleh pelarut. Setiawan dan Yuda dari tahun 2013 menyatakan bahwa biomasa sel spirulina plantasis itu akan jauh lebih mudah larut dalam pelarut polar dibandingkan dengan pelarut yang kurang polar.
Nah, pelarut polar itu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa non-polar karena mempunyai momen dipol yang besar. Selanjutnya yaitu uji screening fitokimia. Uji screening fitokimia ekstrak spirulina plantaesis segar dilakukan dengan uji kualitatif. Nah, pengujian secara kualitatif ini hanya untuk mengetahui jenis golongan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Senyawa-senyawa yang memiliki potensi sebagai aktivitas antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, hasil uji screening fitokimia itu secara kualitatif ada di tabel berikutnya. Nah, uji screening fitokimia ini bertujuan untuk menentukan secara kualitatif ada atau tidaknya golongan senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antioksidan. Golongan senyawa yang diuji antara lain uji alkaloid, uji fenolik, uji triterpenoid, uji steroid, uji fenolik, dan uji saponin. Nah, berdasarkan uji yang dilakukan dari ekstrak spirulina ini, menggunakan pelarut aseton dan pelarut etil asetat menunjukkan hasil positif pada uji senyawa fenolik, triterpenoid, steroid, flavonoid, dan saponin yang hanya terlihat pada pelarut aseton saja. Nah, hasil uji kimia, fitokimia pada spirulina ini menunjukkan adanya senyawa terpenoid, saponin, protein, karbohidrat, dan asam amino. Senyawa alkaloid pada uji screening fitokimia ini menunjukkan hasil negatif, yaitu dengan ditandai tidak terbentuk sama sekali endapan berwarna putih maupun coklat, baik pada pelarut aseton maupun pada etil asetat. Nah, alkaloid merupakan senyawa yang bersifat semipolar, namun pada sampel ini tidak terlihat adanya senyawa tersebut. Nah, dengan demikian, senyawa alkaloid ini tidak ada terkandung pada spirulina. Uji alkaloid itu akan menunjukkan hasil positif apabila ditandai dengan timbulnya endapan dan perubahan warna menjadi coklat setelah direaksikan dengan reaksi Mayer. Nah, reaksi Mayer ini mengandung logam Hg dan Ki yang akan membentuk kompleks endapan kuning coklat, kecoklatan dengan senyawa alkaloid. Jika pada uji Dragendorf juga ditandai dengan terbentuknya endapan coklat muda sampai kuning. Nah, bahwa hal ini sesuai dengan literatur bahwa menyatakan bahwa spirulina ini memang tidak ditemukan ada kandungan alkaloid. Itu sesuai dengan pengujian screening fitokimianya. Nah, dinyatakan juga bahwa alkaloid ini tidak ditemukan di semua jenis tanaman. Alkaloid ini banyak ditemukan pada tanaman tingkat tinggi, angiosperma, terutama pada tanaman dikotil. Nah, pada pengujian screening fitokimia itu menunjukkan positif spirulina adanya senyawa fenolik baik pada pelarut aseton maupun etil asetat. Nah, senyawa fenolik itu tidak hanya larut pada pelarut aseton saja, akan tetapi juga dapat larut pada pelarut etil asetat. Hasil uji fenolik ini menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna ekstrak dari bening kehijauan menjadi biru kehitaman. Warna biru kehitaman tersebut dihasilkan dari reaksi antara Fe3+ dengan senyawa fenolik yang terkandung di dalam ekstrak. Nah, fenolik termasuk ke dalam senyawa yang bersifat polar. Fenolik dengan mudah akan larut dalam senyawa polar, yaitu aseton. Nah, berikut hasil uji screening fitokimia spirulina dengan menggunakan pelarut aseton dan etil asetat. Bisa dilihat pada tabelnya bahwa pada alkaloid tidak ada sama sekali kandungannya di dalam spirulina ini. Sedangkan pada keempat pengujian ini semuanya ada terkandung di dalam spirulina. Tetapi pada saponin ini pada penggunaan pelarut asil asetat itu tidak ada hasil positif. Nah, ekstrak etil asetat juga menunjukkan hasil positif karena pelarut etil asetat bersifat semipolar yang mempunyai sedikit kemampuan untuk menarik senyawa polar.
Pratt dan Hudson tahun 1990 menyatakan bahwa senyawa fenolik itu terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam struktur. Karakteristik utamanya yaitu adalah cincin aromatik memiliki gugus hidroksil. Fenolik ini bersifat asam karena sifat gugus H positif yang mudah melepaskan diri. Senyawa triterpenoid dan steroid dari hasil uji screening fitokimia pada sampel segar juga tampak pada kedua pelarut, baik pada pelarut aseton maupun pelarut etil asetat. Senyawa triterpenoid ini bersifat nonpolar, akan tetapi pada kedua pelarut menunjukkan hasil positif. Nah, pada literatur itu pada senyawa triterpenoid itu dapat dijumpai pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung untuk menolak serangga dan serangan mikroba. Kandungan senyawa triterpenoid pada pelarut etil asetat ini lebih banyak dibandingkan dengan pelarut metanol. Hasil uji steroid menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya perubahan menjadi ungu. Steroid ini merupakan senyawa bioaktif yang tergolong nonpolar. Nah, biasanya senyawa nonpolar itu akan tertarik oleh pelarut nonpolar, like dissolved like. Akan tetapi senyawa steroid ini di sini menunjukkan positif pada kedua pelarut, yaitu etil asetat dan aseton. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi adalah adanya momen dipol senyawa polar dan semipolar yang akan menginduksi molekul nonpolar yang tidak memiliki dipol, sehingga akan terjadi gaya elektrostatik di antara keduanya, yaitu gaya ini menyebabkan senyawa nonpolar dapat larut atau sedikit larut dalam pelarut polar maupun nonpolar. Nah, di mana steroid ini memiliki kecenderungan sebagai sumber antibakteri. Nah, steroid ini dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat impermeable terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan integritas membran menurun, morfologi membran sel berubah, dan akhirnya itu dapat menyebabkan membran sel rapuh dan lisis. Senyawa saponin bersifat polar menunjukkan hasil positif pada pelarut aseton saja. Saponin ini memang banyak terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Bahwa hasil screening fitokimia Spirulina plantensis ini menunjukkan positif adanya saponin hanya pada pelarut polar saja. Saponin termasuk golongan fenolik yang diduga dapat menghambat radikal bebas. Hasil uji screening fitokimia itu menunjukkan positif adanya senyawa flavonoid pada kedua ekstrak spirulina segar, baik ekstrak pelarut aseton maupun ekstrak pelarut etil asetat. Hasil positif menunjukkan perubahan warna orange kemerahan pada pelarut etil asetat dan orange pada pelarut aseton. Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang bersifat nonpolar, namun flavonoid di sini mempunyai gugus gula yang menyebabkan mudah larut dalam pelarut polar ataupun semipolar. Sesuai dengan Carr, tahun 2006 menyatakan bahwa senyawa flavonoid merupakan senyawa yang bersifat nonpolar dan banyak ditemukan pada batang tumbuhan. Metabolit sekunder yang menunjukkan hasil positif pada uji screening fitokimia diduga mendukung aktivitas antioksidan dari ekstrak Spirulina plantensis segar tersebut. Nah, senyawa-senyawa tersebut yang dapat memiliki potensi sebagai antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas. Hirata tahun 2000 itu menyatakan bahwa senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan itu adalah zeathasin, alpha-tocopherol, dan vicocyanin, contohnya asam linoleat. Nah, bioaktivitas Spirulina plantensis. Kuat atau lemahnya aktivitas antioksidan suatu senyawa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya komposisi kimia dari Spirulina plantensis itu sendiri, di mana komposisi kimianya itu juga dipengaruhi oleh kondisi habitat yang meliputi cahaya dan temperatur, yaitu tempat Spirulina plantensis dibudidayakan. Sari tahun 2011 itu menyatakan bahwa temperatur dan fase
pertumbuhan yang berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kandungan asam lemak dan senyawa biokimia yang dimiliki oleh Spirulina plantensis tersebut. Christiana 2008 menyatakan bahwa perbedaan kondisi lingkungan tempat pembiakan spirulina, misalnya pH media, cahaya matahari, serta kandungan oksigen dan nitrogen mempengaruhi perbedaan kandungan bioaktif, khususnya klorofil pada spirulina. Nilai aktivitas antioksidan dari Spirulina plantensis ini memang tergolong tinggi atau kuat. Hal tersebut telah didukung oleh hasil screening fitokimia yang menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mempunyai potensi sebagai antioksidan. Senyawa-senyawa yang mempunyai potensi sebagai antioksidan ini umumnya adalah flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, steroid, dan triterpenoid. Nah, menurut Waji dan Andis tahun 2009, senyawa-senyawa yang mempunyai potensi sebagai antioksidan ini umumnya merupakan senyawa flavonoid, fenolat, dan alkaloid. Menurut Lisdawati dan Broto tahun 2006, senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan alami banyak ditemukan di dalam kulit buah atau tumbuhan. Senyawa golongan senyawa metagolit sekunder tumbuhan dikenal sebagai sumber radikal scavenger adalah golongan senyawa fenol, misalnya flavonol, flavonon, dan flavon. Fenilpropanoid, antaquinon atau lignan, senyawa-senyawa alkaloid, saponin, dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut yang menyebabkan kuatnya aktivitas antioksidan pada Spirulina plantensis. Senyawa utama yang paling kuat yang berperan aktif sebagai antioksidan yaitu senyawa golongan fenol, misalnya flavonoid. Nah, dan juga dinyatakan bahwa flavonoid ini termasuk fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan yang mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Senyawa-senyawa ini ditemukan pada batang, daun, bunga, dan buah. Flavonoid ini dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat kuat untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik. Flavonoid ini juga dapat berperan langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme, misalnya bakteri atau virus. Fungsi flavonoid sebagai antivirus itu telah banyak dipublikasikan, termasuk untuk virus HIV atau AIDS dan virus herpes. Nah, berikut bioaktivitas beberapa senyawa flavonoid, yaitu ada baikalen sebagai anti-alergi, nobiletin sebagai anti-alergi, quercetin anti-tumor dan anti-hepatotoksik, silicristin anti-hepatotoksik, narigenin fitohormon, gingenin kardiovaskular, rotenon itu sebagai anti-insektisida, daidzen itu antioksidan, pinostrobin antioksidan, pinocembrin antioksidan. Nah, vicocyanin sebagai bahan aktif yang terkandung dalam Spirulina plantensis. Spirulina plantensis ini mengandung pigmen biru vicocyanin sekitar 20% berat keringnya. Kandungan vicocyanin dalam Spirulina sp tergantung pada suplai nitrogen, di mana vicocyanin ini menghasilkan warna biru cerah, dan vicocyanin ini merupakan pigmen yang dapat berasosiasi dengan protein dan bersifat polar, serta larut dalam air, dan dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut air atau buffer. Vicocyanin ini telah digunakan sebagai pewarna alami makanan, kosmetika, dan obat-obatan. Vicocyanin ini merupakan protein kompleks yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh yang bersifat anti kanker dan antioksidan. Ekstrak vicocyanin Spirulina plantensis ini berpotensi sebagai antioksidan alami, dan penggunaan pelarut yang berbeda memberikan hasil aktivitas antioksidan yang berbeda pula, di mana pelarut buffer fosfat itu menghasilkan ekstrak vicocyanin yang lebih banyak dan lebih murni dibanding aquades, tapi aktivitas antioksidan ekstrak aquades itu lebih kuat daripada pelarut buffernya. Nah, adapun manfaat dari Spirulina plantensis ini yang juga sebagai bioaktivitasnya. Manfaat yang pertama yaitu mencegah terjadinya kanker. Nah, spirulina yang kaya akan antioksidan dapat menurunkan terjadinya risiko kanker. Berbagai antioksidan yang terdapat di dalam spirulina yaitu adalah vitamin E,
selenium, karotenoid, dan asam fenolat. Berbagai antioksidan ini dapat membantu melindungi tubuh dari kanker, penyakit jantung, penuaan, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya akibat efek radikal bebas pada sel-sel tubuh dan DNA. Yang kedua yaitu meningkatkan imunitas tubuh, di mana manfaat spirulina itu dapat memperkuat sistem imunitas tubuh dan mencegah pembengkakan infeksi virus dan meningkatkan kemampuan untuk melawan infeksi dan agen menular seperti virus dan bakteri. Kemudian selanjutnya ada probiotik. Nah, selain mengandung berbagai antioksidan, spirulina ternyata juga merupakan suatu probiotik. Yang mana menurut suatu penelitian, spirulina ini ternyata dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri, baik yang terdapat pada saluran pencernaan. Nah, yang keempat yaitu dapat mengatasi anemia. Sel darah merah, sel darah putih, serta hemoglobin dapat distabilkan dengan spirulina. Percobaan dilakukan pada hewan, terlihat bahwa spirulina ini membantu pembentukan sel darah merah yang menandakan spirulina kaya akan zat besi. Kemudian selanjutnya ada perawatan kulit. Perawatan kulit ini biasanya itu ada masker spirulina, yaitu dikenal untuk mengencangkan kulit. Nah, selain itu, masker ini juga bisa mencerahkan kulit karena mampu mengeluarkan toksin dalam tubuh. Dalam spirulina, itu ada beragam mineral dan juga vitamin selain asam lemak dan karbohidrat. Zat-zat tersebut sangat diperlukan untuk tubuh, maka dari itu, spirulina diolah menjadi masker herbal. Masker ini paling cocok dipakai untuk perawatan wajah. Nah, itulah sebagian manfaat untuk kulit dalam spirulina ini. Nah, yang kemudian ada juga untuk meredakan gejala alergi. Nah, seperti itulah manfaat-manfaat dari spirulina ini. Tetapi juga ada efek samping dari penggunaan spirulina ini, yaitu menimbulkan sakit kepala, nyeri otot, demam, dan masalah pencernaan seperti diare, sakit perut, dan sembelit dalam beberapa kasus. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai senyawa bioaktif sebagai antioksidan alami dari spirulina plantensis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.